Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kupas tuntas Gestalt Law pada interface design. Saya, Siti Nabila, akan menjadi moderator pada hari ini. Topik hari ini sangat menarik karena membahas bagaimana konsep Gestalt, yaitu teori tentang cara manusia memandang visual, bisa diterapkan dalam desain antarmuka pengguna atau user interface. Sedikit latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat desain antarmuka menjadi hal yang sangat penting. Desainer tidak hanya harus membuat tampilan yang indah, tetapi juga harus memastikan pengguna bisa berinteraksi dengan mudah dan nyaman. Nah, teori Gestalt membantu desainer menciptakan desain yang lebih teratur dan intuitif melalui prinsip seperti kedekatan, kesamaan, dan kelengkapan. Secara definisi, Gestalt berasal dari bahasa Jerman, yang berarti bentuk atau keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa otak manusia cenderung melihat sesuatu sebagai satu kesatuan, bukan potongan-potongan yang terpisah. Dalam dunia desain, teori ini membantu desainer memahami persepsi pengguna terhadap elemen visual seperti tombol, ikon, dan teks. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Tujuan dan manfaat penerapan hukum Gestalt dalam desain antarmuka. Oke, di sini kita akan bahas dulu tentang tujuan dan manfaat penerapan hukum Gestalt dalam desain antarmuka. Nah, secara sederhana, hukum Gestalt ini dipakai supaya tampilan desain lebih teratur, jelas, dan gampang dipahami pengguna. Jadi, kalau kita lihat dari sisi tujuannya, prinsip ini membantu menciptakan hierarki visual yang rapi, mengurangi beban pikiran pengguna, dan bikin interaksi lebih efisien. Selain itu, penerapan Gestalt ini juga bisa memperkuat identitas merek, karena elemen-elemen yang terdapat di dalam desain terlihat konsisten dan profesional. Dari sisi manfaatnya, desain yang menerapkan Gestalt biasanya punya navigasi yang lebih mudah, tampilannya lebih menarik, dan tentunya bikin pengguna lebih betah berinteraksi. Bahkan buat bisnis, prinsip ini juga penting banget, karena bisa meningkatkan konversi dan aksesibilitas. Jadi produk lebih gampang digunakan banyak orang. Selanjutnya dampak penerapan Gestalt. Yang pertama ada dampak positif. Nah, kalau penerapannya benar, prinsip Gestalt ini bisa bikin pengalaman pengguna jadi lebih nyaman, intuitif, dan menyenangkan. Informasi yang disajikan jadi lebih rapi, pengguna juga bisa lebih cepat nemuin apa yang mereka cari. Efeknya interaksi meningkat, aksesibilitas makin bagus, dan orang lebih senang pakai aplikasinya. Intinya, desain jadi bukan cuma untuk enak dilihat, tapi juga enak digunakan. Yang kedua, ada dampak negatif. Nah, sebaliknya, kalau penerapannya salah, hasilnya bisa bikin pengguna malah bingung. Desainnya bisa jadi nggak konsisten, terlalu ramai, atau justru nambah beban pikiran pengguna. Kalau visualnya terlalu kompleks, pesan utama tidak sampai, bahkan bisa nurunin kredibilitas merek. Makanya penting banget untuk pakai prinsip Gestalt ini dengan pas, nggak berlebihan, tapi juga nggak kurang. Selanjutnya ada 7 prinsip Gestalt dalam UI. Yang pertama itu ada kedekatan, yaitu elemen yang berdekatan dianggap saling berhubungan. Contoh, perkelompokan fillet dalam from. Yang kedua itu ada kesamaan, elemen dengan warna, bentuk, dan ukuran serupa dianggap sejenis. Contohnya yaitu tombol yang memiliki warna yang sama. Yang selanjutnya ada penutupan, yaitu otak melengkapi bentuk tidak utuh menjadi utuh. Contoh, logo sederhana tetap mudah dikenali. Yang selanjutnya adalah kelanjutan, yaitu mata mengikuti pola atau garis berkelanjutan. Contoh, slider produk atau carousel. Selanjutnya ada figure ground, yaitu otak memisahkan objek utama dan latar belakang. Contoh, pop-up lebih menonjol dari background. Yang selanjutnya ada kesederhanaan, yaitu pengguna memandang bentuk paling sederhana. Contoh, ikon minimalis mudah dikenali. Selanjutnya ada keterpaduan area, yaitu elemen dalam area tertutup yang sama dianggap satu kelompok. Contoh, kartu produk dalam kotak.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian studi kasus aplikasi, di mana kita akan melihat bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip hukum Gestalt yang digunakan dalam desain antarmuka beberapa aplikasi populer yang sering kita gunakan sehari-hari. Contoh aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Tokopedia. Pada aplikasi Tokopedia, penerapan hukum Gestalt terlihat sangat jelas. Yang pertama ada prinsip kedekatan atau proximity yang digunakan dengan mengelompokkan produk-produk sejenis ke dalam satu kartu produk yang kompak. Kalau misalkan di dalam visualisasinya itu, kalian bisa lihat di gambar ketiga yang tengah, itu di situ kan ada kartu kategori pilihan di mana ada kartu produk makanan, kemudian ada juga kartu produk figur dan kartu produk selempang, habis itu ada flat shoes juga. Dan di situ kalau misalnya kita menekan kategori itu, menekan kartu produk itu, di dalamnya bakal kesedia makanan yang lain ataupun tas-tas selempang yang lain, tapi nggak keluar dari judul kartu produknya masing-masing gitu. Kemudian prinsip kesamaan atau similarity yang dimana terlihat pada tombol beli dan keranjang yang memiliki warna dan bentuk konsisten di seluruh platform. Yang artinya di tombol keranjang dan beli langsung ini warnanya sama dan tidak berubah-ubah, makanya disebut memiliki prinsip kesamaan. Selanjutnya ada prinsip figure ground yang membuat banner promo tampak menonjol dan terpisah dari latar belakang halaman. Kalau di visualisasinya kalian bisa lihat kalau banner promonya kan ke depan dan terpisah dari latar belakang produk tersebut. Dan yang terakhir menggunakan prinsip area bersama digunakan pada pembagian kategori produk yang dipisahkan dengan garis batas yang jelas. Yang dimana di sini kalau bisa kita lihat di gambar terakhir itu kan ini kategori rumah tangga. Di sini ada peralatan seperti dekorasi, kamar mandi, kebutuhan rumah dan tempat penyimpanan. Itu kan termasuk ke dalam kebutuhan rumah tangga semua. Di sini per kategorinya itu dipisah dan disusun sedemikian rupa sehingga kita sebagai pembeli itu bisa melihatnya dengan rapi, mudah dipahami dan nyaman ketika kita gunakan dan tidak membuat pembeli itu bingung. Aplikasi yang kedua yaitu Instagram. Pada Instagram, prinsip Gestalt juga digunakan. Yang pertama yaitu prinsip kesamaan atau similarity, biasa terlihat pada icon-icon seperti like, komentar, dan share yang konsisten di setiap postingan. Yang kedua menggunakan prinsip kelanjutan atau continuation. Biasa muncul pada tampilan feed yang mengalir terus ke bawah, memandu pengguna untuk terus menggulir. Yang ketiga, prinsip penutupan atau closure, tampak pada icon menu di bagian bawah, di mana bentuknya yang sederhana langsung dikenali pengguna sebagai navigasi utama. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip kesederhanaan atau pregnance, terlihat pada desain antarmuka yang minimalis dan fokus pada konten visual. Dan yang ketiga adalah aplikasi Gojek atau aplikasi transportasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Pada aplikasi Gojek, prinsip pendekatan atau proximity diterapkan dengan mengelompokkan layanan transportasi dalam satu bagian tersendiri, terpisah dari layanan makanan seperti pada gambar yang pertama. Di sini GoRide, GoCar, sama GoFood itu terpisah per kartu produknya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau pakai GoCar itu nggak bercampur dengan GoFood, jadi kita lebih mudah untuk memakainya. Gojek juga menggunakan figure ground yang dimana tampak pada tampilan peta interaktif yang menonjol dan mudah untuk dibaca. Di sini ada gambar visualisasinya langsung tentang peta interaktif. Dengan gambar ini, kita sebagai pengguna itu akan sangat mudah untuk membaca peta tersebut, nggak kayak peta-peta yang lain mungkin ya. Di sini kita juga tahu kita berada di mana dan pengemudi yang bakal jadi Gojek kita juga kita tahu tuh di mana keberadaannya. Jadi kita nggak pusing-pusing untuk mengetahui lokasi satu sama lain. Kemudian ada prinsip area bersama yaitu terlihat pada panel bawah yang berisi informasi pengemudi dan tombol aksi. Di sini kita bisa memilih kita mau menghubungi pemudi atau ngechat driver yang bakal ngejemput kita nanti ataupun kita bisa cancel driver tersebut. Dan yang terakhir itu adalah prinsip kesamaan juga yang ditetapkan secara konsisten misalkan pada tombol utama yang semuanya berwarna hijau khas Gojek itu sendiri. Desain ini membuat pengguna mudah untuk mengenali setiap fungsi dan elemen yang terdapat pada aplikasi Gojek. Seperti yang kita jelaskan tadi juga kayak misalkan GoRide, GoCar, dan GoSend itu kan tombolnya hijau semua, itu memudahkan banget bagi kita si penggunanya untuk tahu fitur-fitur dari setiap elemen tersebut. Dari penjelasan para pemateri tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum Gestalt berperan sangat penting dalam menciptakan tampilan yang rapi, konsisten, dan mudah digunakan.
Penerapannya bisa kita lihat di aplikasi seperti Tokopedia, Instagram, dan Gojek, yang desainnya intuitif dan nyaman digunakan oleh banyak orang. Baik teman-teman, demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Terima kasih kepada para pemateri atas pemaparan yang menarik, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita semua tentang pentingnya teori Gestalt dalam dunia desain antarmuka. Saya Siti Nabila selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.